Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lillahi haqqa syukrih. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Pemirsa kajianmu Magelang yang berbahagia, ungkapan rahmatan lil alamin sungguh demikian populer. Rahmatan lil alamin adalah misi yang dibawa oleh Kanjeng Nabi berdasarkan Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Ayat ini menarik karena ayat ini amat ringkas tapi mengandung makna yang demikian luas. Rahmatan lil alamin, memberikan rahmat untuk semesta alam. Lil alamin. Kita sebagai umat Islam yang beritibak kepada Kanjeng Nabi, berusaha untuk seperti Kanjeng Nabi. Tapi kemampuan kita tentu saja amat sangat terbatas dibandingkan dengan kemampuan Nabi. Oleh karena itu kita bisa memahami, mungkin kelas kita itu adalah yang memberikan rahmat. Rahmat itu secara sederhana adalah dari kata rohama, kasih sayang. Rohim, Rohman, itu kasih sayang, rahmat, kemanfaatan, kebermanfaatan, memberikan manfaat. Nah, hidup manusia di dunia ini pilihannya sesungguhnya hanya dua. Yang pertama memang hidup menjadi rahmat, hidup memberikan manfaat baik kepada sesama maupun kepada makhluk yang lain. Makhluk yang lain itu termasuk hewan, termasuk tumbuhan, termasuk benda-benda mati, semuanya tanpa kecuali. Nah, tetapi yang sebaliknya adalah madorot, ataupun orang sering menyebut nikmah, nun, qaf, mim, nikmah. Itu adalah bencana. Pilihannya hanya dua, akan menjadi bermanfaat atau menjadi madorot. Nah, oleh karena itu pilihan yang semacam itu sudah pada tempatnya. Kita memilih yang menjadi rahmat. Nah, rahmat itu bisa rahmat dengan kelas untuk diri sendiri. Ada memberikan manfaatnya untuk dirinya sendiri. Tapi ada yang kelasnya memberikan rahmat untuk satu keluarga. Memberikan rahmat satu keluarga. Ya bapak, ibu, anak, mungkin sampai dengan cucu, kakek, nenek, semacam itu. Ada yang rahmat untuk satu RT, satu jamaah, satu mungkin kelurahan, satu kecamatan, satu kabupaten. Bahkan juga tentu saja ada yang satu provinsi, satu negara, bahkan seluruh dunia. Kanjeng Nabi yang semacam itu, kemanfaatannya seluruh dunia dan seluruh alam semesta. Nah, kemanfaatan itu artinya misalnya apabila ada di antara kita yang menjadi seorang bapak, itu hidupnya berusaha untuk memberikan manfaat kepada semuanya, khususnya kepada keluarga yang menjadi tanggung jawabnya, istri dan anak-anaknya. Ya. Jangan sampai kemudian memberikan manfaat kepada orang lain tapi kepada keluarga sendiri tidak. Seorang takmir masjid misalnya, itu juga demikian. Takmir masjid itu tugasnya apa? Yang memakmurkan masjid, memakmurkan jamaahnya. Maka pada tempatnya hidupnya memberikan rahmat, yang bersangkutan betul-betul tahu siapa yang menjadi jamaahnya, bagaimana calon jamaah orang-orang di sekitarnya kemudian tertarik untuk ikut berjamaah.
bagaimana masjidnya, fasilitasnya, pelayanannya, dan lain-lain yang semacam itu. Itulah rahmat. Nah, ada hal yang menarik bahwa sesungguhnya kemanfaatan rahmat hidup seseorang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan diganjar di alam akhirat kelak. Tetapi tidak sedikit di dunia ini pun kemudian diperlihatkan sebagiannya. Termasuk saat seseorang itu wafat. Seseorang itu wafat biasanya kerahmatan, kemanfaatan hidupnya akan tampak juga. Sejadi ingat pemirsa yang berbahagia, tahun 1988. Pada waktu itu televisi di Indonesia baru ada satu stasiun, yaitu TVRI. Televisi masih hitam putih. Malam itu saya masih ingat, mungkin sekitar jam 8:30, jam 8 itu diumumkan di televisi itu telah wafat seorang putra terbaik bangsa Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 di Washington Hospital, Washington City, Amerika Serikat. Orang-orang semua terkesiap, termasuk kami yang nonton pada malam itu kaget, Sri Sultan wafat. Ada rasa pengaruhnya ada kepada semua warga Indonesia pada saat itu. Tetapi kemudian selang mungkin 1 atau 1,5 jam berikutnya diumumkan juga di televisi itu bahwa jenazah akan dibawa kembali ke Indonesia. Direncanakan akan sampai di lapangan terbang Adi Sucipto, Yogyakarta pada hari berikutnya sekitar jam 11 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Tidak sedikit orang-orang yang kemudian bersiap, dan nyata, Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia, hari berikutnya itu betul-betul banyak sekali orang yang hadir di Jogja. Seolah-olah Jogja kemudian tiba-tiba kedatangan tamu yang banyak sekali, apalagi di Jalan Solo, sepanjang Jalan Solo, Jalan Malioboro, Jalan Ahmad Yani, sampai dengan ke Keraton, bukan main banyaknya orang. Dan kemudian bahkan nyaris yang namanya sekolah, perguruan tinggi, semuanya libur pada hari itu. Orang-orang merasa berduka karena kehilangan seorang raja, orang yang demikian banyak pengaruhnya, kemanfaatannya bagi negara ini. Orang-orang ingat akan itu semuanya, dan betul ketika jenazah datang jam 11 lebih sedikit, kemudian lewat Jalan Solo, pelan sekali karena penuh dengan manusia. Semua orang di situ menangis, bukan main. Dan kemudian secara pelan sekali menangis, sampai dengan kemudian sampai ke keraton. Perjalanan itu pelan dan lama sekali. Tapi semua orang kemudian mengungkapkan kedukaannya, berbelasungkawanya lewat tangisan. Hari berikutnya disebutkan di koran, Indonesia berkabung dan Jogja menangis. Tetapi ternyata tidak hanya hari itu, hari berikutnya pun ketika jenazah mau dibawa ke Imogiri, sepanjang perjalanan menuju Imogiri juga demikian banyak orangnya. Itu ungkapan yang sederhana bahwa kalau seorang Ibnul Qayyim Al-Jauzi menyebut, wahai anak Adam, kalian semuanya dilahirkan oleh ibu kalian dalam keadaan menangis, tetapi orang-orang di sekitar kamu tersenyum bahagia karena kelahiranmu. Usahakanlah kesungguhan dalam hidup, sehingga hari ketika engkau wafat, engkau merasakan penuh bahagia, mampu menjalankan tugas, sementara orang-orang di sekitar kamu merasa berduka karena wafat kamu.
waladatka ummuka yabna adama bagian wan nasu haulaka yadhakuna surura wajhat yauma mautika dohikan masruro wan nasu haulaka yabkuna hazinan. Demikian pemirsa yang berbahagia, hidup manusia yang memberikan rahmat, memberikan manfaat itu oleh Allah Subhanahu wa taala pasti diganjar di alam akhirat, tetapi tidak sedikit di dunia pun kemudian diperlihatkan sebagiannya. Tidak ada yang hilang energi di dunia ini. Apa yang mungkin dilakukan oleh seseorang dimanapun tempatnya, hatta tidak ada yang melihat, itu tidak akan hilang, pasti akan diganjar oleh Allah. Dan tidak sedikit di dunia ini pun diperlihatkan, entah dengan peristiwa-peristiwa yang mungkin agak aneh, ajaib, dan lain-lain, ataupun mungkin memang menjadikan kemudian orang-orang lain bisa mencermati, bisa paham bahwa itulah apa yang dilakukan selama di dunia, kemudian dipanen oleh yang bersangkutan sewaktu yang bersangkutan wafat, bahkan tentu saja selama di akhirat. Demikian, semoga yang sedikit ini ada manfaatnya dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.